지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan NIM 210253 dari Manajemen RA6. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Matbuhi SEMM. Sebelum ke bagian isi materi, saya akan memberitahukan tentang beberapa sub pembahasan yang saya pelajari sampai pertemuan ini. Sub pembahasan tersebut, yang pertama ada manajemen dan pemasaran, yang kedua ada proses pemasaran dan perencanaan strategi, yang ketiga ada sistem informasi dan riset pemasaran, yang keempat ada segmentasi targeting, positioning, dan yang kelima ada bauran pemasaran. Sub materi pembahasan pertama ini yaitu manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran ini merupakan proses penganalisaan, perencanaan, dan menerapkan hingga mengendalikan program yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan sehingga meningkatkan juga penjualan produk atau layanan perusahaan. Menurut salah satu para ahli, yaitu Sofyan Asauri pada tahun 2013, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka yang panjang. Manajemen pemasaran ini mempunyai fungsi, yaitu fungsi dalam analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, penempatan pasar, dan juga perencanaan pemasaran. Ada 5 tujuan dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, dapat menciptakan demand atau permintaan, yaitu membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ini meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru, artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas lagi. Yang keempat, memuaskan pelanggan, menciptakan konsumen tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk barang atau jasa yang memenuhi ekspektasi untuk memberikan kepuasan. Yang kelima ini, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Konsep dari inti pemasaran ini bermula dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan hingga produk dan organisasi, jasa, dan ide, dan berlanjut lagi ke dalam nilai kepuasan pelanggan dan mutu, pertukaran dan transaksi, dilanjut lagi ke dalam hubungan dan jaringan hingga terjadinya pasar, dan pada akhirnya pemasaran dan calon pembeli. Pembahasan yang kedua yaitu proses pemasaran dan perencanaan strategi. Masing-masing mempunyai definisi. Definisi proses pemasaran menurut Philip Kotler. Pemasaran merupakan aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkan dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Perencanaan strategi adalah organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat operasi, memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama, menetapkan kesepakatan seputar hasil atau tujuan, dan menilai serta menyesuaikan arah organisasi dalam respon terhadap lingkungan yang berubah. Ada 3 konsep pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang pertama, konsep produksi, yang berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu,
performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Pentingnya proses pemasaran ini yaitu dapat menerapkan proses pemasaran untuk tetap kompetitif di pasar. Menciptakan proses ini membentukkan organisasi untuk menganalisis dan memahami kebutuhan sehingga keinginan pelanggan, mengembangkan dan mengikuti proses pemasaran bisnis menjadi lebih ramping dalam kegiatan promosinya. Upaya pemasaran yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan sehingga mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan dan klien dan memungkinkan bisnis untuk beradaptasi hingga memenuhi keinginan pelanggan secara lebih efektif. Proses pemasaran ini juga memiliki 6 tahapan. Yang pertama, memperjelas visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, kembangkan strategi penentuan posisi. Yang ketiga, buat perencanaan pemasaran. Yang keempat, tentukan strategi pemasaran yang optimal. Yang kelima, menerapkan rencana pemasaran. Dan yang keenam ini, evaluasi hasil dan sesuaikan lagi kembali. Tujuan dari perencanaan pemasaran ini yaitu dapat memperkaya knowledge seputar bisnis, menganalisis kompetitor, membuat strategi pemasaran yang sesuai, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Manfaat perencanaan strategis yaitu mendorong manajemen perusahaan untuk berpikir ke depan secara sistematis dan juga mendorong para manajer untuk mengklarifikasi tujuan dan kebijakan. Dan yang ketiga ini, standar kinerja yang lebih jelas untuk controlling. Materi yang ketiga ini tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Secara umum, sistem informasi pemasaran merupakan suatu struktur yang berlanjut dan saling berkait dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menyaring, menganalisis, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat. Dan secara umum juga, riset pemasaran merupakan suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang. Adapun manfaat atau tujuan sistem informasi dan riset pemasaran ini dapat mengetahui apa saja sih kebutuhan pelanggan dengan melihat data-data pemasaran, dan juga tujuannya dapat memahami pasar, meningkatkan pengambilan keputusan, mengidentifikasi peluang, memahami pelanggan, dan mengevaluasi kepuasan pelanggan. Dan manfaat atau tujuan riset pemasaran ini memahami pasar, pengambilan keputusan yang lebih baik, identifikasi peluang, dan meminimalkan risiko. Tujuannya yaitu evaluating, understanding, predicting atau prediksi, dan controlling. Kita berlanjut ke materi yang keempat, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning atau yang biasa disebut dengan STP. Ketiganya memiliki definisi. Mulai dari segmentasi merupakan kegiatan proses pengelompokan pasar secara menyeluruh yang bersifat mencari produk yang sama dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respon terhadap pemasaran secara spesifik. Targeting adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam menentukan pasar sasaran dengan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Positioning merupakan aktivitas pemasaran dengan menjelaskan posisi produk yang dihasilkan kepada konsumen. 3 manfaat perusahaan menggunakan STP. Yang pertama, dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. Kedua, dapat membantu mendesain produk. Yang kedua, dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif. Yang ketiga, dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Langkah dalam positioning. Yang pertama, kajian terhadap konsumen. Yang kedua, kajian terhadap kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, kajian terhadap produsen. Dan keempat, kajian terhadap perubahan lingkungan bisnis. Materi yang kelima ini yaitu tentang bauran pemasaran. Apa sih bauran pemasaran itu? Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Bauran pemasaran juga merupakan
kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Strategi bauran pemasaran ini pada awalnya terdapat 4 strategi bauran saja, yaitu produk, price, place, dan promotion. Seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix ini berkembang menjadi 7P: produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Peran marketing. Peran marketing dalam pengembangan strategi yaitu penelitian pasar, segmentasi dan targeting, pengembangan produk atau layanan, branding, promosi, dan komunikasi, distribusi, harga, pemasaran digital, analisis kinerja, dan pelanggan, serta retensi. Analisis hasil riset. Hasil riset terkait marketing dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dan keputusan konsumen. Berikut adalah beberapa elemen analisis yang relevan. Salah satunya perusahaan ponsel pintar yang ingin memahami bagaimana strategi pemasaran mereka mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari 5 materi tersebut, manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan program-program yang dirancang untuk menciptakan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, tujuan manajemen pemasaran ialah meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti promosi, iklan, dan penjualan langsung. Pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Adapun manfaat lain perencanaan strategi adalah yaitu mendorong manajemen perusahaan untuk berpikir ke depan secara sistematis, mendorong para manajer untuk mengklarifikasi tujuan dan kebijakan, koordinasi yang lebih baik atas segala kebijakan operasional perusahaan, standar kinerja yang lebih jelas untuk kontrol, dan membantu perusahaan untuk mengantisipasi dan merespon dengan cepat. Merespon dengan cepat perubahan lingkungan dan perkembangan yang seringkali terjadi secara tiba-tiba. Sistem informasi pemasaran adalah struktur kompleks yang terutama terdiri dari orang, dokumen, menyimpan informasi tertentu digunakan untuk mereka yang memantau pemasaran dengan tujuan menyelesaikan tugas, menyelesaikan proyek, dan menyelesaikan tindak lanjut. Riset pemasaran merupakan suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui komunikasi berbasis informasi. Digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah yang terkait dengan pemasaran untuk memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman kita tentang pemasaran sebagai suatu proses. Kegunaan memahami penerapan strategi yang lebih efektif dan efisien dari sistem ini akan menghasilkan banyak informasi yang dapat digunakan untuk menciptakan strategi yang lebih baik lagi.